Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan mengenai database yang kami buat dengan tema Cafe Library, yang dimana Cafe Library ini merupakan sebuah cafe, tapi menyediakan layanan perpustakaan di mana pengunjung bisa meminjam buku-buku yang ada di library tersebut. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Nama saya Kaila Syarania dengan NIM 23105121107. Lalu ada selanjutnya di kelompok kami ada yang lain. Nama saya Muhasib Awaludin dengan NIM 23105120096. Nama saya Vito Valerino dengan NIM 231051299. Nama saya Rezalia Nasution dengan NIM 23105121100. Oke, pertama-tama yang kita lakukan itu adalah kita harus membuat database kami terlebih dahulu dengan query create database. Lalu diikuti dengan nama database yang akan kami buat, yaitu di base_cafelib_uas. Nah, query ini kita gunakan untuk membuat database untuk cafe library kita. Nah, selanjutnya kita akan melakukan create table yang sudah kita tentukan. Nah, create table ini menggunakan query create table yang diikuti dengan nama tabelnya. Di sini pertama kami membuat tabel pengunjung, lalu setelah itu dibuka kurung dan diisi dengan nama-nama field yang akan mengisi tabel tersebut. Pertama ada field ID pengunjung, yang dimana field ID pengunjung ini merupakan field primary key untuk tabel ini dengan tipe data char dan panjang karakter 4. Lalu selanjutnya ada juga field nama underscore pengunjung dengan tipe data varchar dan panjang karakter 20, nomor meja dengan tipe data integer dengan panjang karakter 11, dan itu untuk tabel pengunjung. Nah, selanjutnya kita create table untuk tabel pustakawan. Untuk tabel pustakawan di sini ada field ID pustakawan yang merupakan primary key untuk tabel ini dengan tipe data char dan panjang karakter 5. Selanjutnya ada juga field nama pustakawan dengan tipe data varchar dan panjang karakter 20. Lalu selanjutnya ada tabel pelayan. Di sini dengan query create table pelayan. Lalu ada atributnya yaitu ID pelayan dengan tipe data char panjangnya 5, not null. Ini sebagai primary key. Lalu ada nama underscore pelayan dengan tipe data varchar, lalu panjang karakternya 20. Lalu selanjutnya ada tabel koki dengan atribut yaitu ID koki dengan tipe data char, panjang karakternya 4, not null, dan atribut ini sebagai primary key. Lalu ada atribut nama underscore koki dengan tipe data varchar, panjang karakternya 20. Lalu selanjutnya kami membuat tabel menu. Tabel menu ini memiliki atribut ID menu bertipe data char. ID menu ini merupakan primary key pada tabel ini. Lalu ada nama menu bertipe data varchar. Lalu ada harga menu bertipe data integer. Lalu selanjutnya kami membuat tabel barista. Nah, pada tabel barista ada atribut ID barista yang bertipe data char, ada nama barista yang bertipe data varchar. Selanjutnya ada tabel buku dengan ID buku menggunakan char dengan panjang karakter 4 sebagai primary key di tabel ini. Ada juga judul underscore buku menggunakan tipe data varchar dengan panjang karakter 20. Selanjutnya ada pengarang underscore buku menggunakan tipe data varchar dengan panjang karakter 20. Ada juga penerbit underscore buku menggunakan tipe data varchar dengan panjang karakter 20. Tabel yang selanjutnya ada tabel struk. ID underscore struk menggunakan tipe data char dengan panjang karakter 11 sebagai primary key. Ada ID underscore pengunjung dengan tipe data char. Ada ID underscore pelayan dengan tipe data varchar. Ada ID underscore menu dengan tipe data char.
ID pengunjung ini merupakan foreign key yang merujuk ke kolom ID underscore pengunjung dari tabel pengunjung. ID underscore pelayan juga merupakan foreign key yang mengambil referensi dari tabel pelayan. Selanjutnya ada ID underscore menu yang merupakan foreign key juga yang mengambil referensi dari tabel menu. Lalu selanjutnya di sini ada query desk yang digunakan untuk menampilkan struktur dari tabel yang sudah kita buat sebelumnya. Di sini kita melakukan desk untuk semua tabel yang kita buat. Ada desk untuk pengunjung, lalu ada untuk tabel barista, tabel buku, tabel koki, tabel menu, tabel pelayan, tabel pustakawan, dan tabel struk. Nah, pada query desk ini nantinya akan ditampilkan field pada tabel tersebut, lalu tipe datanya apa, dan panjang karakternya berapa, dan ditampilkan juga untuk null-nya, key-nya seperti apakah ada primary key atau tidak, default-nya, dan extra-nya. Lalu selanjutnya kita menggunakan query insert untuk mengisi data ke dalam tabel dengan menggunakan sintaks insert into, lalu dilanjutkan dengan tabel tujuan, diikuti oleh values, lalu mengetikkan data sesuai dengan struktur tabel. Nah, kami telah mengisi data pada tabel-tabel yang telah kita buat. Yang pertama, kita telah mengisi data pada tabel pengunjung. Selanjutnya, kita juga telah mengisi data pada tabel pustakawan. Selanjutnya juga ke dalam tabel pelayan. Selanjutnya ke dalam tabel koki. Selanjutnya ke dalam tabel menu. Kepada tabel barista juga. Ke dalam tabel buku. Lalu yang terakhir ke dalam tabel struk. Selanjutnya ada queryware. Queryware ini menampilkan semua informasi dari tabel pengunjung, di mana nama pengunjungnya adalah Sumanto. Di contoh kedua, menampilkan semua informasi dari tabel struk dengan waktu pembayaran 2023 bulan 11 tanggal 18. Di contoh yang ketiga, menampilkan semua informasi dari tabel menu, di mana harga menunya lebih dari 10.000. Selanjutnya ada query where and, menampilkan semua informasi dari tabel buku, di mana pengarangnya adalah Terelie dan penerbitnya adalah Gramedia. Selanjutnya ada query where or, menampilkan semua informasi dari tabel buku, di mana pengarangnya adalah Terelie atau penerbitnya adalah Gramedia. Selanjutnya, ada query order by. Query order by ini berfungsi untuk mengurutkan data. Sebagai contoh, kita ingin menampilkan tabel pengunjung berdasarkan nomor mejanya. Nah, maka kita tulis sebagai berikut. Select all from pengunjung, order by nomor meja. Lalu akan tercetak ID pengunjung, nama pengunjung, dan nomor meja. Nah, itu telah diurutkan berdasarkan nomor mejanya. Selanjutnya, kami ingin menampilkan tabel koki yang telah diurutkan berdasarkan nama kokinya. Nah, maka kita tulis select all from koki, order by nama koki ASC. ASC ini berarti dari A sampai Z mengurutkannya. Lalu akan tercetak ID koki dan nama koki yang telah diurutkan. Selanjutnya ada query order by descent. Nah, pada order by descent ini yang membedakan dari yang sebelumnya, order by descent mengurutkan alfabet sesuai dari Z ke A. Jadi kami ingin menampilkan tabel pustakawan dan mengurutkannya berdasarkan nama pustakawan dari Z ke A, maka kami akan menulis select all from pustakawan, order by nama pustakawan dash. Selanjutnya ada query group by. Query group by secara sederhananya, group by ini akan mengelompokkan data berdasarkan kolomnya. Contohnya pada tabel ini kita memakai kolom pengarang buku, sehingga hasilnya akan menampilkan satu baris untuk setiap pengarang unik bersama dengan informasi buku-buku yang terkait dengan masing-masing pengarang tersebut.
Lalu selanjutnya ada query sum. Sum ini berfungsi untuk menjumlahkan angka. Nah, pada tabel ini kita ingin menampilkan atau menjumlahkan harga dari mie ayam dan matcha latte. Lalu kami ingin menampilkannya pada suatu tabel yang bernama total pembayaran. Maka kami akan menulis select sum harga menu as total pembayaran from menu where nama menu mie ayam atau or nama menu matcha latte. Oke, selanjutnya di sini ada query AVG atau query average. Nah, query average ini digunakan untuk menghitung rata-rata harga menu dari tabel menu dan memberikan hasilnya dengan nama kolom baru dengan nama rata-rata harga. Di sini kita bisa menggunakan query-nya select average dalam kurung harga menu atau field yang ingin kita pakai as rata-rata harga atau kolom baru yang ingin kita buat untuk menampilkan average-nya from menu. Nah, from menu ini dipakai untuk mengambil referensi dari tabel menu. Selanjutnya, di sini kita menggunakan query average juga, di mana query ini mengambil semua kolom dari tabel menu, yang di mana nilai pada kolom harga menu ini yang ditampilkan hanya harga menu yang lebih besar dari rata-rata harga menu di seluruh tabel menu. Di sini bisa menggunakan query select bintang from menu, atau kita mengambil dari tabel menu, where harga menu, untuk mengambil field-nya dari harga menu yang lebih besar dari select average harga menu from menu untuk rata-ratanya. Lalu selanjutnya ada query min atau minimum. Nah, query ini digunakan untuk mencari nilai terkecil dari field harga menu dari tabel menu dan memberikan hasilnya dengan kolom baru dengan nama harga menu termurah. Bisa menggunakan query select min dalam kurung harga menu atau fieldnya as harga menu termurah ini sebagai kolom barunya untuk menampilkan minimalnya from menu untuk mengambil dari tabel menu. Lalu selanjutnya ada query max atau maksimum. Query ini digunakan untuk mencari nilai terbesar dari field harga menu dari tabel menu dan memberikan hasilnya dengan kolom baru dengan nama harga menu termahal. Kita menggunakan query select max dalam kurung harga menu, ini fieldnya, as harga menu termahal sebagai nama kolom barunya from menu atau referensi tabelnya. Lalu ada query create view. Query ini digunakan untuk membuat sebuah view dengan nama vbuku underscore Terelie yang isinya itu judul buku dari tabel buku hanya untuk buku-buku yang pengarangnya itu dengan nama Terelie. Nah, view ini dapat digunakan untuk melihat data tersebut tanpa harus menuliskan query yang sama. Jadi ini bisa buat mempersingkat juga. Untuk query-nya kita memakai create view vbuku underscore Terelie as sebagai select judul buku buat menampilkannya, from buku ini ngambil referensi dari tabelnya, where pengarang underscore buku ini untuk referensi fieldnya dengan nama pengarang buku dari tabel buku sama dengan Terelie. Lalu di sini kita menampilkan view yang udah kita buat sebelumnya dengan query select from, select bintang from vbuku underscore Terelie. Lalu untuk selanjutnya yaitu query inner join. Nah, inner join ini digunakan untuk menggabungkan data antara beberapa tabel, itu di sini 2 tabel berdasarkan foreign key yang terkait. Nah, di sini menggabungkan data atau kolom ID struct dari tabel struct dan juga menggabungkan kolom nama pengunjung dari tabel pengunjung. Untuk query-nya yaitu select struct titik ID underscore struct, itu kolom ID struct dari tabel struct, koma pengunjung, titik nama pengunjung, itu nama pengunjung ada kolom dari tabel pengunjung. From struct inner join pengunjung, on struct titik ID underscore pengunjung, itu ID pengunjung adalah kolom sekaligus foreign key dari tabel struct, sama dengan pengunjung titik ID underscore pengunjung. ID pengunjung adalah sama, yaitu foreign key sekaligus kolom dari tabel pengunjung.
order by struk titik ID underscore pengunjung, artinya diurutkan berdasarkan kolom pengunjung dari tabel struk. Lalu selanjutnya yaitu query fungsi agregat. Dan di sini kami menggunakan fungsi agregat untuk menampilkan harga menu setelah diskon, itu diskonnya 10%. Di sini untuk query-nya yaitu select nama underscore menu, harga underscore menu. Ya, artinya menampilkan nama menu dan juga menampilkan kolom nama menu dan juga harga menu. Nah, untuk harga menunya sudah dimanipulasi, yaitu harga underscore menu dikali 1 min 0,1 S harga underscore diskon. Nah, nantinya harga menu nanti ditampilkan dengan nama kolom itu harga underscore diskon from menu, yang artinya dari tabel menu. Lalu selanjutnya query like, yang artinya untuk mencocokkan data berdasarkan pola tertentu pada tabel. Nah, di sini digunakan untuk menampilkan kolom nama pelayan, yang dimana nama pelayan tersebut diawali dengan huruf I. Untuk query-nya yaitu select bintang from pelayan dari tabel pelayan, where nama pelayan, di mana nama pelayan like i% itu diawali huruf I. Lalu query like juga digunakan untuk menampilkan nama barista yang diakhiri dengan huruf I. Untuk query-nya yaitu select bintang from barista, itu dari tabel barista, where nama barista, di mana nama barista like %i diakhiri dengan huruf I. Lalu selanjutnya yaitu query operator between, yang digunakan untuk menampilkan harga menu yang harganya itu dari rentang 10.000 hingga 17.000. Untuk query-nya yaitu select bintang from menu dari tabel menu, where harga underscore menu, di mana harga menu between 10.000 and 17.000, di antara 10.000 dan juga 17.000. Baik, mungkin sekian untuk presentasi dari kelompok kami. Jadi untuk kesimpulannya, jadi untuk project database ini kami menggunakan tema yaitu Cafe Library, dan tadi kita juga sudah presentasikan untuk implementasi ke dalam database-nya dari create database, lalu kita sudah create table, lalu melakukan insert into untuk data-datanya, lalu kita juga melakukan mengimplementasikan beberapa query untuk menampilkan data-data dalam tabel tersebut. Mungkin kurang lebih, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.